Terlalu ya bun, terlalu lah. Gak punya hati nurani, gak punya perasaan, lepas kontrol, lupa. Kan kasihan bapak itu. Tapi artis banyak pro dia bun. Pro siapa? Kadang-kadang gak bisa menilai. Makanya kadang-kadang kita nih jangan terlalu berlebih-lebihan memandang orang yang belaga alim. Aku gak mempan. Aku kalau nengok orang yang berpakaian alim, aku tengok dulu. Aku gak nengok bajunya, tapi aku nengok perilakunya, tingkahnya seperti apa. Jubah itu hanya suatu hiasan, ya, perhiasan di badanmu ketika di dunia. Jubah, hijab, kerudung itu hanya hiasan, ya, hanya pakaian. Tapi kita nggak bisa melihat dari sisi penampilan. Kita harus melihat dari sisi perilakunya. Kadang-kadang orang yang sudah memakai baju yang sudah tersopan ditambah dengan akhlak yang bagus, itu bagus. Udah dia berpakaian yang sopan santun, budi akhlaknya disanjung. Kan masih banyak lagi orang yang berpakaian sopan santun tapi akhlaknya dijaga. Masih banyak. Mungkin di Indonesia tuh hampir semua para wanita berhijab. Hampir semua kan. Hampir khususnya umat Islam, semuanya berhijab. Ya kan? Tetapi dari sekian banyak manusia yang berhijab, aku cuma melihat akhlak dan budinya aja. Aku gak langsung menilai, oh orang ini enggak. Tapi kalau misalnya udah berhijab, perilakunya sopan, itu benar-benar ilmu agamanya tuh luar biasa. Agama diturunkan untuk apa? Untuk mendidik manusia dengan akhlak. Akhlak itu lebih tinggi daripada ilmu. Percuma berilmu, tapi gak ada adab. Nol. Biar katanya titelnya tinggi, sekolahnya tinggi, ya, ngajinya tinggi, ya, baca Al-Qur'annya sehari 10 kali khatam, tapi kalau nggak ada akhlak, nggak ada adab, kalian mau tandingin ilmunya Allah? Hah? Allah aja yang ilmunya lebih tinggi daripada makhluknya, dia tidak pernah menghinakan hambanya. Paham? Kita manusia kadang-kadang baru aja bisa ngaji, udah mendikte, baru aja ngerti sholat, udah menghakimin, baru aja ngerti agama, sudah merasa yang paling suci. Kebanyakan seperti itu. Satu contoh yang kita lihat penampilan bapak-bapak itu seperti itu. Kita nggak tahu doanya apa. Mungkin dengan jalan seperti itu Allah angkat derajatnya. Bahkan ada yang mau mengumrohkan dia. Dengan kejadian seperti ini, si bapak akan ketimpaan rezeki. Kita nggak tahu doa apa. Benar bunda cantik. Iya. Kalau kita merasa paling suci, setidaknya kita merendahkan diri. Di atas langit ada langit. Kalau mau ditanya ibadah manusia sama ibadahnya para malaikat, jauh sebelum manusia diciptakan, malaikat itu sudah bersujud ribuan tahun bahkan jutaan tahun, ya, sama Tuhan. Manusia baru bisa diukur. Paling lama umur manusia berapa tahun di muka bumi, sementara malaikat itu udah berapa lama umurnya. Hah?
Banyak-banyaklah merendahkan diri. Sekalipun kita kurang ibadahnya, sekalipun kita sholatnya kurang, Allah nggak melihat ibadah kita, ya. Allah nggak meminta untuk supaya kita berdoa biar aku beribadahlah kau biar aku kaya. Enggak, Allah udah cukup kaya. Yang paling penting akhlak kita, menghargai setiap manusia, menghargai makhluknya di muka bumi, sekalipun tak seiman. Bukan urusan kita. Yang kasih ayam, ku banting nanti ngasih ayam itu. Iya. Kalau kita udah berpenampilan yang mengikuti syariat Islam, khususnya perempuan-perempuan yang udah berhijab, alangkah lebih baiknya diiringi dengan perilaku. Nggak apa-apa kau menutup aurat di depan orang nggak apa-apa, tapi perilaku kau juga harus kau ikutin. Hijab itu artinya apa? Hijab itu ibadah. Jadi saat kau lagi ibadah, hati-hatilah kau berucap. Selama kau pakai hijab itu, artinya kau sedang beribadah. Jangan ibadah kau kotorin dengan hatimu, dengan mulutmu, dengan lisanmu. Ngerti? Bukan berarti mendingan telanjang sekalian, enggak. Orang yang telanjang sekalipun, ya, orang yang telanjang sekalipun lebih bahaya dibandingkan orang yang udah berhijab. Kenapa? Orang yang berhijab setidaknya adalah sedikit kebaikan dia ketika dia memakai hijab. Tapi orang yang nggak pakai hijab ditambah lagi dengan kelakuan yang nggak benar, itu lebih parah. Lebih parah. Ini aku ngomongnya seperti ini kenapa? Karena udah dia nggak mengikuti syariat Islam, dia nggak mengikuti aturan Islam memakai hijab. Hijab itu kan wajib menurut beberapa ulama, ya. Ada hijab yang nampak. Kalau kita lihat di berbagai ya udahlah kita iyakan aja deh, karena lebih banyak pendapat ulama mengatakan hijab itu wajib menutup kepala. Tapi ada negara-negara misalnya kayak Iran, kayak negara-negara negara-negara itu mereka cuma pakainya cuma separuh, ya kan, menurut ulamanya mereka. Menurut imam mereka, menurut ulama mereka, ya biarlah, yang penting mereka masih tidak sopan tutup kepala. Zaman-zaman dulu kan mama-mama kita nggak pakai hijab, cuma pakai kerudung doang, ya kan? Tapi perilakunya yang paling penting. Penampilan nggak penting, yang penting perilaku. Mau nggak pakai hijab terserah, yang penting hatimu bener, hati lu baik, hati lu nggak menyakiti hati perasaan orang. Kalau belum siap nggak usah. Bun, bahasa Gus ini baru bahasa, dia mau bahas siapa lagi? Kan udah ngebahas dia. Emang ada berapa orang yang menghina si tukang es? Kan cuman satu. Cuman Agus Miftah. Kan cuman dia doang. Emang ada berapa orang? 1000. Bahas hutannya, tapi tadi ini lagi dibahas. Kayak mana sih telinga kau? Emang beda orang? Itu yang rambutnya gondrong Ustadz itu yang gue maksud, yang pakai kacamata hitam itu loh. Dia yang ku tengok video itu, siapa namanya itu? Yang dia bilang sama tukang es, yang dia bilang goblok, lu jualan dulu, goblok, dengan nada yang terkesan kayak kalau menurut Bunda sih bukan bercanda itu. Karena kalau bercanda dia pasti nggak nunduk. Dia dengan ekspresi yang kayak ngotot gitu loh. Itu Gus Vita, Bunda. Dia yang Bunda maksud.